سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaz'al lahu iwaja qayyima. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqanal wasi'a wa antarzuqal amanah. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan sholihan mutaqabbala. Segala puji bagi Allah, rahmat salam semoga tetap kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya termasuk kita alhamdulillah, para santri dan santriat. Alhamdulillah pada malam ini dan selama sekian hari mungkin saya pun alhamdulillah Allah memberi untuk saya supaya istirahat, dan istirahat saya alhamdulillah sudah berakhir, artinya harus ada aktivitas kembali. Dan berkat doa para santri dan santriat, alhamdulillah fisik saya alhamdulillah sehat kembali. Hanya ada yang masih diingatkan, satu, saya tidak boleh loncat, jalan pun tidak boleh loncat dan cepat. Yang kedua, tidak boleh mengangkat yang berat. Nah, karena esok hari tanggal 31 mungkin saya kontrol terakhir. Doakan saja, karena semua jahitan yang ada di perut saya sudah lepas semua dan sudah baik. Hanya ada tinggal satu titik yang masih ya seperti itulah. Nanti, kalau disampaikan ngeri nah ya. Karena masih bolong sebesar sedotan air minum. Bukan sedotan air minum segitu, sedotan yang besar. Ya, seperti itu. Nah. Dan itulah membuat sesuatu yang ada hikmah di balik itu. Kurang lebih mungkin saya memasuki 1,5 bulan ya, ada gitu ya. Alhamdulillah. Karena waktu itu ngaji di sini saya dalam kondisi tidak apa-apa. Hanya begitu ketahuan, kata dokter, ini tidak ada obatnya kecuali harus Bapak istirahat. Dan ketika istirahat ya itulah prosesnya. Dan alhamdulillah menjadi motivasi ketika perwakilan dari yayasan dari sini hadir, dan santri Kang Samsul kemana sekarang, alhamdulillah ya dapat hadir ke rumah, dan saya pun dalam kondisi alhamdulillah sehat walafiat. Makanya itulah, barusan bawa motor juga saya pelan-pelan sekali, takut ada yang kecelakaan. Jadi saya harus belajar pelan aja sekarang. Baik. Tapi alhamdulillah kegiatan pengajian, karena kalau pengajian kan diam begini, duduk. Kalau kemarin duduk juga masih belum bisa lama, karena masih ada perasaan ada benda asing yang ada yang masuk di perut saya begitu. Itulah, mudah-mudahan para santri tidak mengurangi rasa hikmah terus dalam menimba ilmu. Kenapa? Karena waktu itu adalah modal. Modal paling utama adalah waktu, dan yang kedua adalah sehat. Dua hal ini jangan sampai
disia-siakan karena itu merupakan modal yang mahal. Sehat mahal, waktu mahal. Ada orang yang punya sehat tapi waktu sibukan. Ada yang waktu banyak tapi tidak sehat. Maka dengan dua hal ini, sehat dan waktu, nanti saya bahas dalam hadis Rasul. Untuk kesempatan ini bisa kita sama-sama untuk membaca surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Boleh minta wakil seorang untuk membacakan? Iya. Monggo. Silakan. Langsung aja di layar. Bisa kelihatan? Iya. Boleh pakai mic supaya kencang. Ya. Ya, saya akan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Baik. Barakallah. Allahul Azim. Baik, tilawahnya, maratalnya dilanjut ya. Dan itu menjadi modal untuk nanti di masyarakat dan untuk modal dakwah. Tahsinul qiraah, dari mulai memperbaiki bacaan. Yang kedua, tahsinul aswat, zainul Quran bi aswatikum, hiasi bacaan Al-Quran dengan suaramu sehingga akan menghadirkan tadabbur, tafakur, ya, sehingga dengan bacaan yang tepat akan membangkitkan dan memotivasi baik yang membacanya semakin taqarrub kepada Allah dan yang mendengarkan yang tahu artinya pun demikian. Baiklah. Untuk mencapai derajat yang tinggi, maka 3 tahapan yang harus dilalui. 1, syariat. Yang kedua, tarekat. Yang ketiga, hakikat. Inilah merupakan kajian Ahlus Sunnah atau Aswaja yang pada malam ini tentang akhlak, ya, kutip dari kitab Azkiyah. 3 hal ini harus berbarengan, ya. Syariat, jadi jalan menuju
Hakikat kepada Allah itu tiga. Satu, melalui syariat. Contoh syariat itu apa? Sholat. Itu syariatnya. Tarekatnya, caranya berarti manasik sholatnya. Memahami dari mulai rukun dan syarat. Mulai dari syarat sholat dan rukun sholat dipahami, itu adalah tarekatnya. Dan hakikatnya melaksanakan sholat adalah ingin mendapatkan ridho Allah. Sholat tujuan? Bukan. Kita juga ini ngaji bukan tujuan. Karena tujuan ngaji ingin mendapatkan ridho Allah. Sholat juga bukan tujuan, tapi media. Ngaji juga ini adalah bentuk media. Dan hakikat yang dituju dari ngaji ingin mendapatkan ridho Allah. Hakikat dari sholat pun mendapatkan ridho Allah. Apalagi banyak hadis dan ayat yang menyatakan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma. Nah, Allah mengangkat derajat satu orang yang memiliki nilai iman. Yang kedua, ilmu. Nah, baru itu iman dan ilmu itu bisa bernilai kalau iman itu sudah dibuktikan. Ilmu juga masih ngegunduk di kepala, itu belum punya nilai. Tapi ilmu baru punya nilai ketika ilmu itu diamalkan. Nah, oleh karenanya dari syariatnya ini ngaji, tata cara ngaji adalah tarekatnya, tujuan dari ngaji ingin mendapatkan ridho. Maka saya ajak semua para santri dan santriat luruskan niat. Hanya mengkaji dengan beberapa ayat, tapi ketika nanti Anda bergelut dalam dakwah di masyarakat, semua ayat Quran pasti Anda bisa. Kenapa? Janji Allah. Hamba Allah yang bertakwa, Allah akan mayyatakillah yu'allimukumul. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu. Bahkan ilmu di situ juga miladunka ilmu laduni. Betul? Gimana teks alfiahnya? Wa fil laduni qala wa fi. Kan begitu? Ya. Ngajinya sedikit, tapi kan dengan ilmu laduni seolah-olah Allah membukakan pintu hatinya. Rai saja dibukakan dan dimudahkan. Karena ayat Quran dan hadis sudah, subhanallah, sudah merupakan warisan dan kita adalah sebagai pewarisnya. Tadi sudah dibacakan, ingat di Al-Quran itu tidak akan lepas daripada tiga. Satu, kalimat fi'il. Kedua, kalimat isim. Ketiga, kalimat haraf. Hanya segitu-gitunya di Al-Quran itu. Kalau Anda tahu jurumiyah dan syarat, bahwa jurumiyah itu adalah mengetahui kedudukan kalimat, tahu mubtada, tahu khobar, tahu fi'il, tahu fa'il, tahu maf'ul, itu bab jurumiyah. Lalu tahu bentuk kosakata, bentuk kalimat adalah sorot. Sehingga asal usul kalimat, ya, contohnya seperti ini lapan kholakna, asal kata dari kholako. Ya, berarti di sini adalah bentuk fi'il dengan fa'ilnya. Fi'ilnya kholako, fa'ilnya siapa? Allah. Nah, bentuknya jama'. Kenapa Allah jama'? Lita'dim. Bukan berarti Allah banyak. Maka ini juga adalah ilmu alfiyah yang harus. Nah, jadi nanti adik-adik setelah tahu nahu sorot dan berikutnya lanjutkanlah kaji ilmu alatnya. Ya. Wow, ini kan harap. Lam juga harap, kon juga harap. Wa dan la sungguh, kon sungguh, wala kon dan sungguh. Nah, begitu kan.
Ini terdiri dari susunan huruf dan fi'il dan fa'il. Begitulah. Fi'il itu kata kerja, fa'il adalah yang mengerjakan, maf'ul yang menjadi objeknya. Kalau dalam bentuk kalimat isim, mubtada dan khobar. Begitu. Maka dengan tahu seperti itu, ini modal untuk dakwah. Sebab kalau Anda untuk menulis terus, ya, setiap ceramah nulis, habis waktu. Ya. Tapi untuk menyampaikan itu, Anda cukup melihat ayat Quran dan penjelasannya, dan Anda hanya menghafal dengan ayatnya, maka di situ bisa Anda memahami. Sungguh Allah telah menciptakan insan, manusia, min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Berarti manusia unsur materi dari tanah. Di sini proses tin ini summa ja'alna nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami Allah jadikan nutfah, setetes air mani, fi qararin makin, yang Allah tetapkan, ya, simpan di tempat yang kokoh, ya, itulah tempatnya di rahim. Siapakah yang punya rahim? Hanya wanita, dan hanya wanita lah yang dititipi itu, laki-laki tidak, ya. Berapa lama ini menetapnya? 9 bulan. Allahu Akbar. Kuping kenal adat. Mari kita lanjutkan. Selama 9 bulan Allah menempatkan nutfah atau sperma ini dalam rahim. Maka di sini perinciannya summa khalaqna nutfah. Nutfah itu berikutnya alaqatan, menjadi darah. Wa khalaqna alaqaka mudghah, dari darah menjadi daging yang kental, kemudian daging yang kental ini paholak namugoh idoman, maka di dalamnya dibungkuslah adanya tulang, maka saunal idoma lahma. Itu kekuasaan Allah, ya. Setetes air berubah menjadi darah, darah menjadi daging yang menggumpal, bahkan menjadi daging yang benar-benar daging. Lalu setelah 4 bulan, maka disitulah minafhiruhnya. Makanya tadi ingat dalam penjelasan sekilas ini, manusia adalah ciptaan Allah yang mengagumkan, tersusun dari perpaduan unsur segenggam tanah bumi, dan ruh. Itulah diperpadukan antara ruh dengan unsur materi yang ada di ibu. Melihat dari hadis tentang ini, bisa lihat hadis arba'in, hadis yang keempat. An Abi Abdullah an Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa as-sadiqu al-masduq. Beliau adalah sebenar-benarnya hamba yang membawa kebenaran dari Allah. Anna ahadakum, bahwasanya salah seorang kalian itu asal usulnya yuzma'u
qahu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Setelah terkumpul lengkap, maka di situ 40 hari itu berubah menjadi nutfah, summa yakunu alaqatan misla dalik, berubah sekian hari, 40 hari itu berubah mislu dalik, summa yakunu mudghah lam mislu dalik. Nah, ini pada usia 4 bulan itulah summa yursilu ilaihil malak, maka Allah memerintahkan mengutus malaikat payun pahu firruh untuk meniupkan ruhnya, wa yu'maru bi arba'ati kalimatin, bahkan diperintahkan mencatat 4 ketentuan. Itu si malaikat tidak tahu akan memasukkan ruh itu. Ya Rob, ini laki-laki atau perempuan? Tidak tahu. Ya. Pokoknya tugasnya masukkan saja ini ruh. Jadi kalau bahasa kita, ruh itu produk Allah. Sedangkan fisik ini itulah syariatnya adalah manusia menikah lalu bercampur, dan disitulah asal usul manusia. Maka bikat rizkihi 4 poin itu ditulis ketika kandungan 4 bulan. Mungkin Anda juga mendengar syukuran atau boleh doa ketika kehamilan 4 bulan. Ini hadisnya. Termasuk surah Al-A'raf ayat 189. Ya. Gitu. Bikat rizkihi, dicatat rizkinya. Dia makan selama hidup ini, keperluan hidupnya menghabiskan berapa? Rizki itu dari mulai kebutuhan lahiriah dan kebutuhan batinnya, baik fisik atau non fisik. Seperti yang sering dan ramai bicarakan, apakah jodoh itu rizki? Rizki itu, iya. Ini Anda sudah masing-masing punya rizki, cuman dirahasiakan. Saya mau ke siapa ya? Yang jelas pasti kalau perempuan ke laki-laki, kalau laki-laki ke perempuan pasti. Normal begitu. Memang ada yang tidak normal. Wah, Indonesia ini subur, orang tidak normal, orang tidak waras banyak. Banyak. Itu. Saking banyaknya orang yang tidak normal, pimpinan jadi normal. Iya, masa polisi nembak polisi. Harusnya menjaga kan? Gini kan itu. Ya, itu pun juga yang mati waras begitu. Seyogianya seorang pimpinan itu menjadi apa? Teladan. Penegak hukum itu benar-benar penegak hukum. Tapi kenapa? Inilah kejamnya dunia. Kejamnya dunia begitu. Dunia. Bikat rizkinya akan menghabiskan berapa? Lamun beras makan akan menghabiskan berapa ton? Berapa kuintal sampai nanti akhir. Ya. Jadi rizki itu sehat, rizki. Jodoh rizki. Ilmu rizki. Iya. Maka Anda mintalah kepada Allah. Kalau Anda terkait dengan kebutuhan finansial, kebutuhan dengan teman hidup, jangan sembarangan. Jangan asal main cinta, ngambek langsung. Pikir dulu masa depannya. Mikir bagaimana. Rencanakan berdua. Bikin apa? Begitu. Perencanaan yang matang. Normal saja. Jangan grogi
fair aja. Dengan santai dan dengan tenang dan berani, yakin sukses. Tapi kalau gurung gusuh tepogo, tenang aja. Ya. Dan syarat bisa tenang adalah ilmu. Ya, ilmu. Oleh karenanya, subhanallah, itu rezeki dicatat oleh Allah. Wa ajali, ajalnya. Mau berapa lama hidupnya, ini sudah dicatat oleh Allah. 40, 60, dan sekarang ini orang sudah jarang usia sampai 100 lebih itu. Walaupun ada ya, ajalnya. Wa amal, cara hidup, apakah dia mudah atau susah? Secara normal orang itu hidupnya akan mudah kalau punya ilmu. Makanya di situ diwajibkannya thalabul ilmi. Ada orang yang terjangkau hanya sampai kelas SD, SMP, SMA, begitu ya? Iya. Apakah kelas SD dengan sarjana sejajar enggak? Tidak. Ajengan ulama jeung mustami biasa sama tidak? Tidak. So, ajengan masuk pangpayuna di depannya. Di depan tadi bere suguhan. Ya, betul. Suguhannya macam-macam buah itu iya. Mustami di belakang di suguhan tidak? Jarang. Itu. Tapi nanti Anda bisa melihat orang itu mau kelas ilmunya tinggi, sekolahnya tinggi, Anda lihat di masjid. Ada yang beda nggak? Kelas sarjana S1 depan. Jajaran kedua SMA. Jajaran ketilu SMP. Waktu tukangna SD. Ada yang gitu di masjid? Nggak ada, mau siapapun, mau SD, SMP, pangheulana di depan duduk dia sarjana, pangpanderina, wayahna ditukang. Bahkan tika bagian tempat. Jadi di hadapan Allah sama. La fadola illa bitaqwallah. Tidak ada yang lebih unggul selain siapapun yang bertakwa. Ya. Jadi cara amalnya nih. Wasakiyun amsaidun, termasuk yang keempat adalah sakiyun celaka, amsaidun atau bahagia. Apakah kita yang hadir ini semua sudah tahu akhirnya? Nggak ada jaminan untuk ajengan surga. Ada jaminannya? Nggak ada. Ya. Bagi yang berilmu, nggak ada. Ya. Nggak ada. Justru ilmu itu akan bisa bernilai kalau ilmu sudah diamalkan. Rizki itu bisa menjadi amal kalau sudah dilepaskan dari dirinya. Betul. Tabungan itu disimpan, uangnya triliunan. Ya. Bernilai enggak? Tidak bernilai. Tapi kalau sudah dilepas, diambil, disebit, diinfakkan, disedekahkan, baru bernilai. Ya. Makanya jangan sombong dengan ilmu yang tinggi, jangan sombong dengan harta yang banyak kalau belum bisa diamalkan. Belum bisa diamalkan. Baik. Nah, ini ringkas begini. Demi Allah, wa wallahi alladzi la ilaha ghairu, inna ahdakum la yu'mala bi amnil jannah. Kalaulah dia membiasakan amal yang menuju ke surga, hatta ma yakuna bain wa baina illa dira', sampai dia hanya sejengkal akan masuk. Fayasbiqu 'alal kitab wa ya'mul bi ahlin nar,
lalu telah ditetapkan bahwa dia itu akan menjadi penghuni neraka, fayadkhuluha, maka dia pasti akan masuk. Maka di sini akan berperan adalah nilai amal yang akhir itu. Ya. Wa inna ahadakum la ya'malu amal ahli nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira' fasabun ahli kitab. Ketika ketetapan di kitab itu adalah dia akan masuk ahli surga, dia akan fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Jadi di sini orang takdirnya akan ke neraka tapi dia rajin dengan amalan di surga, itulah amal itu dan doa itu yang bisa merubah takdir. Karena itu kita semua tidak ada yang tahu takdir ini, takdir kita kemana. Tapi dari sekarang mengupayakan dengan kebaikan dan insya Allah dengan upaya ikhtiar amal itu, itulah yang bisa mengantarkan ke surganya. Makanya dengan amal itu tidak perlu sombong, tidak perlu angkuh. Ya. Yang perlu itu pengakuan dari Allah. Salat kita apakah sudah diakui oleh Allah? Ya. Maka ciri pengakuan dari Allah apa? Ikhlas. Keikhlasan itu. Ya. Maka secara simpel ikhlas itu apa? Tidak ikut intervensi dalam urusan pahala, ganjaran dan sebagainya. Tapi orang yang ikhlas itu sepenuhnya tugas dia, sholat itu apa dan bagaimana, harus bagaimana. Artinya memahami syarat dan rukunnya. Adapun pahala dan sebagainya tidak perlu memikirkan. Dengan ikhlas. Dicaci, dipuji. Kalau orang dipuji dan dicaci masih ada perubahan, pertanda tidak ikhlas. Ikhlas itu bukan dipegang, tapi ikhlas itu diamalkan. Ya. Saya berpegang teguh kepada keadilan. Dipegang, keadilan, praktekna. Diamalkan. Cuman ikhlas itu perlu ditarbiyah. Betul. Artinya Robbi tarbiyatan, ada eksperimen, trial and error. Diuji terus. Sekali pakai, waduh masih kena mengkal. Uji lagi. Terus. Jadi keikhlasan itu harus diuji. Mau dicaci, mau dipuji, tidak berubah. Itu namanya ikhlas. Ya. Baik. Ya, kembali tadi dalam ayat ini, dalam penjelasan bahwa penting manusia itu mengenal aspek tanah dan aspek ruh. Karena kalau hanya mengenal aspek ruh saja atau segenggam tanah saja, tidak akan mengenal lebih jauh hakikat manusia. Ya. Al-Quran sendiri juga menyatakan bahwa manusia memang merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Itu dalam surah At-Tin, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Banyak ayat sebenarnya lah yang menjelaskan. Baik. Bahkan dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 30 itu perbincangan Allah dengan malaikat. Allah akan menciptakan siapa? Khalifah. Ya, itu bangsa manusia, betul. Berarti manusia itu punya dua fungsi dan amanah. Satu sebagai ibadullah, yang kedua sebagai khalifatullah. Kalau ibadullah adalah dia vertikal, tanggung jawabnya kepada Allah. Kalau khalifatullah itu tanggung jawab hal-hal dengan
muamalah manusia. Ya, seperti tadi rizki, dia bermuamalah, punya rizki calon pendamping hidup. Iya, ingin yang soleh, ingin yang salah. Ya pasti. Ya, kata laki-laki yang soleh, yang soleha. Pasti yang soleh. Kalau milih yang soleh, salah itu. Iya, berarti homoseks. Iya, pasti laki-laki normalnya kelawan jenis. Makanya adik-adik, itu anugerah Allah. Kalau laki-laki resep ke perempuan, anugerah Allah. Lu resep mati normal itu. Makanya saking ku normalnya, maka dia akan memiliki harga diri. Saya teh laki-laki. Maka di situ diuji oleh Allah, diuji. Demikian wanita juga diuji oleh Allah. Ya. Nah, baik. Makanya di situ ada dunia komunikasi. Ya. Ingat mah, ketika Allah berfirman pada malaikat, aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Malaikat itu sepertinya ada keinginan ya. Malaikat menjawab, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang yang akan membuat kerusakan, ya, bahkan menumpahkan darah. Itu ungkapan malaikat. Karena malaikat sudah lebih tahu awal sebelum manusia itu di dunia ini ada makhluk yang disebut Banul Jan. Bangsa jin. Ya, bangsa jin. Makanya jangan heran ketika Allah menciptakan di surga ada malaikat, ada jin. Dan di situ kemudian disuruh untuk sujud kepada siapa? Berapa jam? Ada yang lepas? Oh. Iya. Iya. Baik. Jin yang tunduk itu kan hormat kepada Adam. Tapi jin yang tidak tunduk menentang Allah. Dan jin yang tidak tunduk itulah yang menjadi iblis. Itu dari jin itu asal usulnya. Maka iblis itulah jin yang tidak tunduk kepada Allah. Nah, itu di dunia itu pernah terjadi bangsa jin itu. Maka ditumpaslah oleh malaikat. Dan di situ ketakutan seolah-olah malaikat itu menciptakan makhluk yang sama seperti jin. Walaupun memang pada kenyataannya manusia sampai saat ini masih banyak yang menumpahkan darah. Iya. Bahkan dia tidak tahu diri bahwa dirinya sebagai khalifah yang harus mengurusi sifat damai dan komunikasi baik kerjasama dengan sesama manusia, bukan dengan sesama jin, bukan yang sesama malaikat, tapi sesama manusia. Di situ harus kerjasama. Tapi begitulah Allah mengungkapkan ya. Keborokan, kejahatan manusia awal akhir akan diungkap. Apalagi kalau sudah mengutik agama Allah, mengutik orang-orang yang beriman, maka akan diungkap sedikit demi sedikit. Dan adab Allah di dunia itu sudah dibuktikan pelan-pelan. Makanya disinilah kita bersyukur kepada Allah. Allah menitipkan iman kepada diri kita. Kenapa? Karena orang yang beriman itu adalah orang yang dipilih untuk beriman kepada Allah. Ya. Baik. Pada ayat tersebut Allah merencanakan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Maka di dalam ayat tersebut ada sedikit perdebatan sepertinya
antara Allah dengan malaikat. Padahal Allah di situ pada ayatnya menyampaikan ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu wahai malaikat daripada engkau. Jawab malaikat bagaimana? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'alam. Aku tidak tahu apa-apa ya Rabb. Ya. Banyak kelebihan yang Allah berikan kepada manusia. Apa itu? Mari kita lihat. Kelebihan yang diberikan Allah kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain, antara lain Allah memberikan pada manusia menjadikannya unggul dan terdepan daripada makhluk lainnya, seperti memiliki daya tubuh. Ada nggak makhluk lain yang sama dengan manusia? Nggak ada. Dengan jin? Udah pernah lihat jin? Paling lihat jam pelas. Iya. Beda sama. Iya. Gitu. Dengan malaikat beda. Itu sudah beda bahan. Malaikat dari cahaya, ya. Manusia dari saripati tanah tadi, ya. Tetapi memiliki daya tubuh yang membuat fisiknya kuat, ya. Daya hidup yang membuatnya mampu menghadapi tantangan. Jadi dengan fisik, daya tubuhnya membuat fisiknya menjadi kuat, dan dengan daya hidupnya bisa mengembangkan, ya, bahkan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Coba manusia dibawa kemana saja bisa, sampai ke bulan kan? Bisa itu dengan ilmunya. Pakaiannya harus disiapkan begini, siap makanannya. Bahkan makanannya tidak perlu dengan makan bawa air, bawa aqua, apalagi bawa gehu. Tidak, cukup sudah dikemas dengan bentuk cairan kapsul yang hanya dengan setetes minum itu bisa beberapa jam, tidak usah minum. Dengan kapsul dengan sekian tidak perlu makan. Ya. Bahkan di situ dengan minum dan makannya tidak ada keringat dan tidak harus membuang air. Itu pintarnya manusia, bisa menyesuaikan di mana saja manusia itu. Bahkan ketika manusia tenggelam, nyelam. Iya. Bisa seperti ikan? Bisa manusia itu. Seperti ikan dari kedalaman sekian memanggul oksigen kan? Iya. Di bawahnya bisa. Bahkan kakinya diganti dengan seperti ekor ikan. Betul. Itulah hebatnya manusia. Ya. Jadi manusia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta mempertahankan diri menghadapi tantangan. Bahkan daya akal yang membuatnya memiliki ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Maka dengan ilmu ini, ya, dengan akal ini sebenarnya semuanya akal sama diberikan. Cuman ada akal yang digunakan untuk hal yang positif, ada yang negatif. Yang positif digunakan untuk berpikir, bertafakur tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Ya. Bahkan sampai dikenal dengan teknologi. Daya kalbu yang ketiga, ini memungkinkan bermoral, ya, memiliki akhlak, sehingga dia punya perasaan dalam hatinya. Merasakan keindahan. Itu matanya kan melihat. Nyambung dengan kalbunya. Sehingga di situ mata melihat karena nyambung dengan kalbu. Cek hati anak, aduh indah. Bahasa kerennya cantik. Kan begitu. Itu diucapkan cek saha. Cek hati baru bisa kedengaran oleh telinga setelah diekspos melalui mulut. Cek telinga teh cantik. Iya, memang mulut dan mengucapkan cantik, baru telinganya mendengar cantik. Itu semuanya ungkapan dari hatinya. Sehingga bisa melihat yang indah, diucapkannya, ya, merasakan keindahan, termasuk kelezatan iman. Ya. Lain gehu wae nu lezat teh.
itu mah secara materi ya, tapi secara fikih keindahan orang yang lagi sholat, aduh itu orang menikmati yang lagi sholat. Itulah yang digambarkan Rasul, halawatul iman, manisnya iman, qurratu aini fis sholat, damainya hati ketika dia bercengkerama dengan Allah melalui sholat. Itu kan yang merasakan hatinya. Ya, kelezatan iman termasuk kehadiran Allah. Bahkan dalam sholatnya dia merasakan, disaksikan oleh Allah. Inilah hebatnya manusia. Dan itu akan menjadi manusia yang memiliki posisi derajat tinggi tadi melalui 3 hal kan. 1 melalui syariat. Yang kedua tarekat. Yang ketiga hakikatnya. Ini syariatnya Anda menggali ilmu ini. Tarekatnya maka sungguh-sungguh dengan niat yang tulus dan ikhlas dalam mencari ilmu, tidak meleng dan lain sebagainya, karena punya nilai berbeda antara yang di dalam dengan yang di luar, beda. Nu di luar ngaji bisa balik ngobrol, nu di dalam di sini nggak bisa, meneng mawon. Ya. Paling banter tuh bisa ngobrol nundutan etik dikit, nundutan gitu nggak apa-apa. Ya. Baik. Oleh karena itu manusia perlu menyadari eksistensi dan tujuan penciptaan dirinya, memahami risalah hidupnya selaku pengemban amanah, itu tujuannya. Jadi eksistensi dan tujuan penciptaan dirinya itu buat apa? Untuk memahami risalah hidupnya selaku pengemban amanah Allah melalui arahan dan bimbingan yang berkesinambungan. Makanya bimbingan dan arahan itu berkelas kan? SD, SMP, SMA, bangku kuliah. Itu bimbingan berkesinambungan. Bahkan sampai maut pun ditalkin, betul? So, udah dikuburun ditalkinan, padahal sudah meninggal sampai di papatahan kene. Itu dalam bahasa talkin kan, ya amatallah, ya abdallah, wahai hamba Allah, anta takhruju min dari dunya ila daril kubur. Engkau sudah keluar dari dunia, sekarang sudah ada di kubur. Hatta idza jaa malakani, sehingga ketika datang 2 malaikat, marabbuka yas'alani, akan bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Wama nabiuka, wama imamuka, siapa nabimu dan siapa? Maka dia akan menjawab bilisanin fasihin, bahkan di papatahan kene oleh kita yang masih hidup, ajib bi kalimatin fasihin, jawablah dengan lisan yang fasih. Allah Rabbi, Allah lah Tuhanku, wal islami dini, Muhammadin nabi, wal Quran imami. Dan itu dijawab bilisanin fasin, masih di papatahan, padahal sudah meninggal. Maka ini adalah membuktikan dengan bimbingan yang berkesinambungan agar kehidupannya menjadi lebih berarti, memiliki derajat yang tinggi. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya segala sesuatu diciptakan dengan adanya satu tujuan. Dengan tujuan itulah kemudian sesuatu difungsikan, dan dengan adanya fungsi itulah maka keberadaan sesuatu menjadi berarti. Demikian juga adanya manusia di bumi ini, ya pasti diciptakan untuk satu tujuan tertentu. Dan prosesnya tadi kan dalam surah Al-Mu'min ayat 12 sampai 14 tadi itu ya. Bahkan Bapak kutip dari surah Yasin juga ada. Ya. Dalam Yasin bahkan dikatakan, aku jadikan manusia. Tiba-tiba manusia menjadi penentang. Ya, menjadi penentang. Ya. Bahkan Anda bisa lihat di dalam surah Al-Insan ya. Nah, coba lihat surah Al-Insan gimana. Al-Insan itu surah yang keberapa?
77 ya. 76. Gimana? Hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ayat 2-nya gimana? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin. Kami ciptakan manusia dari nutfah yang bercampur. Artinya sperma dengan sel telur. Kemudian nabtali, kami akan mengujinya. Faja'alnahu sami'an basira, lalu jadikan untuknya ini sami'an basira, telinga, dan ini paling utama. Orang bisa mendengar dan orang bisa melihat, itu adalah modal yang paling utama. Ya. Diuji, maka jangan sembarang mendengar, jangan sembarang melihat. Kenapa? Ini amanah. Subhanallah. Bagaimana ayat yang 3-nya? Kami tunjukkan jalannya. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Ada yang menggunakan akalnya sehingga dia paham tujuan hidup. Dia bersyukur. Ada juga yang mengingkarinya. Ayat 4-nya bagaimana? Ancaman Allah. A'tadna lil kafirin salasil wa aghlal wa sa'ira. Wah, ini dia dibelenggu, bahkan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Dengan al-abrar lain lagi, yashrabuna min ka'sin kana mijajuha kafur. Kenikmatan bahkan sudah balasan. Lalu ayat yang 5-nya apa? Ayat yang 6-nya. Lihat. Ini adalah merupakan kenikmatan. Aina yashrab ya ibadullah yufajiruna tafjira. Wah, ini sarana yang indah. Ya. Kalau di dunia mah madu di botolan, iya, di botolan. Di surga itu ada sungai mengalir madu. Susu di botolan, di surga itu susu itu ngalir. Ngalir. Bukan di wadahan lagi. Bukan di botolan lagi. Ya, sudah ngalir. Makanya di dunia suka ada lagu mandi air susu, sigana sabarat drumnya. Lebar eta. Yaupu nabin nadi wa yahupun yaman kana asyarru mustatiro. Ini dalam perjuangan di dunianya. Bagaimana? Benar-benar dia menyempurnakan. Kenapa? Untuk beramal karena takut akan satu hari. Hari itu apa? Syarruhu mustatiro. Kejelekannya itu adalah sangat merata. Merata siapa? Hatta pangkat Nabi pun. Ketika saya baca dalam tafsir, sampai Nabi Ibrahim itu kan disebut Khalilullah. Kekasih Allah. Kalau kekasih Allah, wah pasti dia akan terhindar dari kesulitan. Ternyata Nabi Ibrahim sampai menghadap Allah. Ya Rabb, aku ini kan kekasihmu. Masa aku masih dihadapkan dengan kesulitan hari kiamat? Ini sarruhu mustatiro, semuanya merata. Ya. Bahkan sampai Ummul Mukminin Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, pada hari itu apakah bisa aku meminta pertolongan ke ibu, ke bapak, ke suami?" Tidak Aisyah, jangankah engkau meminta perlindungan ke ibu, ke bapak atau anak melindungi bapaknya, untuk menoleh ke kiri dan ke kanan saja sampai tidak bisa. Maksud orang mah gampang tinggal noleh ke kiri ke kanan. Ini saking seriusnya, saking beratnya pada hari itu, sampai orang tidak bisa ngaliuk lah, cek bahasa Inggris no, tidak bisa ngaliuk, tidak bisa menoleh ke kiri dan ke kanan. Beratnya menghadapi hari itu. Subhanallah. Di sini ada bentuk amalan. Yut'imuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatima wa asira. Dia ini beramal, lahan amal untuk berderma. Sasaran adalah miskin, yatim. Itulah yang harus disantuni.
Kenapa? Dia memberikan semua itu liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Aku tidak berharap balasan dan tidak perlu pujian. Tadi Bapak sampaikan, rek dipuji, rek jadi puji, nu ikhlas mah lempeng. Dan tidak berharap. Ya. Kenapa? Inna nahofu min rabbina yauman abusan komtoril. Akan takut hari yang mana hari itu adalah hari semua wajah manusia musam. Bingung. Ya, bingung. Ya Rabbana ya Karim. Maka orang yang memiliki tadi nilai fawaqahumullah syarra dalikal yaum, maka Allah selamatkan dari kejelekan hari itu. Walaqahum nadratan wasyura, maka Allah berikan pertolongan dan kebahagiaan. Waduh, saya tanya santri, nikmat di dunia berapa? 1. Ar-Rahman, nikmat dunia itu 1. Sedangkan akhirat berapa? 99. Coba. Kalau Rasulnya kan hamba Allah yang ikhlas, dari amalannya itu Allah kalikan 700. Iya. Kalaulah seseorang hari ini memberi 12.500 untuk 1 liter pertama. Betul? Ku Allah ganti berapa? 700 liter. Kabita deh. Coba menolong orang yang kesulitan dan kesusahan. Aku memberi hanya 1 liter. Maka di hadapan Allah 700 liter pertama. Wah, coba. Di situ belum dikalikan kepada 99. Berapa itu? Tapi kenapa orang terkabitakan? Kenapa tidak tertarik? Karena dia tidak tahu. Kalaulah tahu, inilah. Fawaqahumullah sardalikal yaum walakum nadrata wasurura. Ini manusia. Bapak ajak ke arah sini. Gunakan akal. Oh, inilah hakikat dari tujuan. 1, manusia sebagai ibadullah. Yang kedua sebagai khalifatullah. Ikuti syariatnya, jalankan tarekatnya, dan tujuannya adalah kepada Allah. Dan inilah Rasul menyampaikan kehidupan dunia itu bagikan telunjuk yang dimasukkan ke laut. Hanya setetes itulah yang nempel di mana? Di telunjuk. Sedangkan laut itu adalah akhirat. Coba. Sampai Rasul dalam hadis qudsi menyatakan isma sita, silahkan kalian hidup, tapi ingat fa innaka mayitun, kamu akan berujung dengan kematian. So, mau hidup gimana? Rek jungkil balik sih. Ya. Tapi tadi ajal kan bisa disebutkan, akan berapa lama ajalnya? Akan berakhir dengan kematian. Bahkan wab'al masita, silahkan apa yang akan kamu lakukan. Fa innaka maji'un bihi, tapi semua yang kamu lakukan akan berujung dengan pertanggungjawaban. Dan yang ketiga, wahbub masita, silahkan kau mencintai apa saja yang ingin di dunia ini. Ingin itu, ingin ini, tapi ingat fa innahum mufarriqatun, itu semua akan dipisahkan. Para santri, dengan hanca kajian Bapak subuh di dalam surah An-Nahl, ya, dalam surah An-Nahl, di situ ayat Allah yauma ya'ti, ya. Mana ayatnya? Kan yauma ya'ti, ya.
Nah ini 111. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yudlamun. Pada hari akan datang setiap jiwa pribadinya akan bertengkar menyelamatkan nafsiha. Si ruh dengan jasad itu ketika akan berpisah, kan maut namanya. Waduh, itu si ruh berpisah dengan jasad itu dengan mengucapkan terima kasih, selamat ya jasad, bertemu lagi nanti ketika Allah mempertemukan lagi. Kenapa? Karena selama aku hidup bersama kamu, aku diperlakukan, diwadahi dengan jasad, yang jasad itu senantiasa melakukan kebaikan. Tapi coba kalau si ruh itu masuk di jasad orang dan orang itu si fisiknya selalu melakukan kedosaan, apa yang terjadi? Sialan lu. Kata siapa? Kata ruh. Aku selama hidup menyatu dengan kamu, aku selalu dibawa ke kotoran, kejahatan itu dan ini. Coba nanti, kalau nanti akan dimasukin lagi, apa kata ruh? Coba. Pasti mugen. Ya. Tahu mugen? Apa? Si ruh pasti ngadat. Dia tidak mau masuk kemana? Ke jasadnya. Padahal itu nanti ketika yub'asuman fil kubur, pasti di situ ruh dipertemukan lagi dan masuk di situ. Bahkan di situ tujadilunya itu, an-nafsiyah itu bukan itu saja. Ini mata tadi dan pendengaran itu amanah. Si mata pun itu akan saling tujadilu. Bertengkar, cek mata, sialan lu. Ketika aku menempel selama hidup di dunia, aku selalu diperlihatkan kepada yang kotor. Kata telinga, sialan lu. Aku selalu dibawa untuk mendengarkan yang cek mulutnya, demikian. Bahkan dalam surah Yasin kan jelas. Al-yawma nahtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nah, ya mulut yang menjadi speaker corongnya itu semua kan mengekspos dari hati dan semuanya direspon. Ya. Bisa salah, bisa benar. Ketika salah diprotes itu nanti. Mata pun demikian, telinga pun demikian, hatta kaki. Bahkan dalam Yasin itu mulutnya dikunci, wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara itu apa? Tangan. Kalau tangan seutuhnya begini, tapi dalam surah Fussilat, kulit itu akan berbicara. Jadi ternyata semua yang perangkat ada di diri kita ini, itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Adik-adik, Bapak sudah bawa ke sini, sudah dijelaskan ke sini, mudah-mudahan ada yang tersimpan dalam hati. Ya Allah, gening gitu ya, tugas saya ini ke depan itu harus begitu. Yakin. Mudah-mudahan Anda masuk di dalam jiwa yang mendalam. Anda menjadi hamba-hamba yang beriman dan sukses. Dan naik ke derajat yang lebih tinggi. Ya, ke derajat yang lebih tinggi. Nah itu subhanallah tabarakallah, bahwa penjelasan tentang penciptaan manusia dalam Quran banyak sekali. Manusia diciptakan dengan proses yang begitu alamiah, logis, bahkan manusia harus lebih bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan dalam bentuk yang sempurna, yang memiliki derajat yang lebih tinggi dari makhluk ciptaan Allah yang lainnya, terutama sebagai makhluk yang menyandang predikat sang khalifah di muka bumi ini sang khalifah di muka bumi. Akan berakhir di sini dulu. Kemarin kita sudah merayakan apa? 17 Agustus yang keberapa? Wah, sebagai anak bangsa,
Ya, apa yang harus kita kerjakan? Anda harus kembali melihat para pendiri pejuang kemerdekaan itu ingin Indonesia merdeka, terus bersatu, terus berdaulat. Iya, coba bersatu, berdaulat, jujur dan adil. Sudahkah anak bangsa wong zaman saiki dia melaksanakan jujur dan adil? Kalau belum, itu PR besar. Karena itu adalah misi kemanusiaan yang mendasar. Bahkan itu adalah pesan para pendiri kemerdekaan, adalah membentuk negara kesatuan yang berdaulat, ya, jujur, adil, dan makmur. Dengan ayat yang tadi, semuanya akan dihadapkan dengan kesulitan, kecuali ada 7 golongan. Itu kan, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. Siapa salah satunya? Imamun adilun. Pimpinan yang, waduh, ini calon pimpinan ini. Pimpinan paling kecil rumah tangga. Dan paling kecil lagi adalah pimpinan dirinya tadi kan. Memimpin mata, hidung, dan telinga dipakai kemana? Itu pimpinan, artinya bisa memimpin dirinya sendiri. Tidak hidup semua, kemana wae, mah angin. Angin ke hidup, leo ke hidup. Tidak. Dia bertahan, angin ke sana, saya harus ke sini. Tidak. Artinya dia punya prinsip. Dia punya prinsip. Nah, oleh karenanya itu PR yang paling besar. Jadilah anak bangsa yang memiliki satu tujuan untuk menyatukan semua elemen. Sehingga dengan kesatuan akan berdaulat. Kenapa? Sebab walaupun bersatu tapi bertengkar terus. Ingat ayat Allah gimana? Fatadhaburi hukum. Ternyata ku Allah diganti. Jangan dianggap di negara Indonesia ini tidak ada yang kokoh, tidak ada yang cerdas, tidak ada yang kuat, soleh. Banyak. Tapi kenapa tidak berdaulat? Karena di situ masih suka bertengkar. Ternyata pertengkaran itulah yang akan melemahkan kedaulatan. Ya. Bahasa kerennya APBN boleh? Boleh. Infrastruktur boleh? Boleh. Tapi kalau tidak bersatu, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Ya. Baik, itu mengulas sedikit saja karena kemarin kita sudah mengingat Indonesia merdeka ke-77 dan kita sebagai perwaris NKRI ini, itu yang Bapak tadi sampaikan. Anda harus menjadi anak bangsa yang menjadi perekat untuk menyatukan semua. Dan di situ akan berbentuk kedaulatan, kekuatan. Ya. Dan setelah itu maka dengan aturan harus jujur, harus adil, harus amanah. Tapi ingat banyak ayat yang mengingatkan ketika Allah menghendaki satu daerah, satu kaum itu akan rusak, nujiat minhul haya, ku Allah dicabut kaerana, rasa malunya. Tidak malu korupsi, tidak malu, tidak jujur, tidak adil. Wah, itu sudah dicabut ku Allah. Kalau sudah dicabut demikian, pertanda akan rusak. Akan rusak. Itulah Bapak hantarkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah. Kaitkanlah dengan kehidupan. Karena Quran adalah untuk petunjuk.
manusia agar hidupnya tidak sesat, agar hidupnya memiliki derajat yang tinggi dan tercapailah derajat yang mulia di sisi Allah. Negeri kita bukan di dunia, tapi di mana? Dan di dunia harus capek. Betul? Siapa yang harus capek? Semua manusia. Kata Allah, inna khalaqnal insana fi kabad. Capek itu. So, anu sare capek itu. Jangan dianggap anu sare itu capek itu. Ya. Capek. Orang yang beribadah capek. Apakah orang yang maksiat capek? Tidak. Capek. Melakukan maksiat itu capek. Iya. Jangan dikira tidak capek orang maksiat. Iya. Orang yang dagang capek. Capek. Dagangan payu capek. Teu payu capek deh. Coba Anda cari, ada nggak yang tidak capek? Dulu sudah punya istri, asa teu capek, lebih capek. Baru punya istri, dikira teh punya anak teu capek, lebih capek deh. Anak nanti sekolah kenen capek deh, capek dulu. Geus gede teh anak teh capek deh, kawinkeun. Capek. Engke teh manusia teh lamun geus tua khidmatkeun anak-anaknya capek. Ternyata dia selama hidup sampai di kubur pun capek. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Di mahsyar capek, dikumpulkan. Di mauqif capek, dihisab capek, di siratal mustaqim capek. Di mana atuh tenangnya? Nanti sudah di surga baru diem. Tidak ada capek lagi. Saya menyelusuri firman Allah, inna khalaqnal insana fi kabad. Manusia diciptakan dalam kondisi capek. Nabi kemana capeknya manusia? Makanya adik-adik, capek itu adalah sudah sunnatullah. Kalau kita tidak mau capek, itu melawan sunnatullah. Ngaji harus capek. Gusti nanti akan dihisab. Kenapa kamu capek panon? Capek mata saya. Kenapa? Dipakai melihat Quran. Capek. Akal dan pikiran. Capek berpikir. Kemana? Memahami Al-Quran. Tangan dan kaki capek. Kenapa? Melangkah dalam mendakwahkan Al-Quran. Begitu. Sholat capek. Ayo sholatnya capek. Capek itu. Pikirannya konsentrasi. Mulutnya qomat kamit. Hatinya memahami. Panona ningali. Da bisi aya orai ke sholat. Iya. Kan kalau lagi sholat ada ular. Bunuh ularnya. Bunuh. Jangan diem wae. Ya. Bunuh. Keur sholat jangan diem saja. Bisa aya nu titeulun. Apakah orang yang tenggelam akan dibiarkan mentang-mentang keur sholat? Tidak. Lagi sholat pun tolong. Sampai ke situ ilmu fikih mengkaji. Jadi jangan tenang wae saya mah keur sholat. Ya. Aya bangsa keur sholat dia diambil barangnya. Tidak. Melawan lagi sholat juga. Lawan. Ibu-ibu pas begitu datang seseorang yang ingin memperkawasnya. Cek ibu-ibu, saya punya jarum pentul. Saya harus berjihad dengan jarum pentul. Maka dengan jarum pentul ini tojoskeun kana mata laki-laki itu. Yes. Terjadi tak memperkosana. Jihad. Itu capek. Baik, sampai di situ mudah-mudahan penjelasan tentang prosesi penciptaan manusia. Manusia wajib capek, harus capek karena kita ingin mengejar hakikat kemuliaan di sisi Allah. Allahumma shalli wa barik hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya Rahman di malam yang kau rahmati ini.
Kami bersimpuh mensyukuri nikmat, memuji kebesaran-Mu, mengagungkan kemuliaan-Mu ya Rabb. Ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin muslimat. Ya Rabb, kuatkanlah iman kami untuk menghadapi berbagai macam ujian. Istiqomahkanlah ibadah kami walaupun dalam kondisi apapun. Ya Rabb, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.